Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera, serta dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Main bola dengan strategi bertahan. Sekali gol, teriak penonton menjadi-jadi. Hati selalu gembira jika ikut Tuhan. Tenggelam dalam sukacita yang abadi. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Hatiku bergembira karena Engkau menyelamatkan daku. Aku bernyanyi bagimu karena kebaikanmu terhadapku. Hadir bersama saya Romo Diosesan Pius Nofrin Arimurti, akrab disapa Romo Nofrin. Selamat datang Romo Nofrin, apa kabar? Selamat Bu Margaret ya, dan juga seluruh pendengar Oase Rohani Katolik. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali Romo Nofrin di tengah kesibukannya mau bersama kami untuk membagikan inspirasi untuk kami. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Nofrin. Marilah saudara-saudari terkasih, kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami pun layak menjadi bait kemuliaan. Berkatilah ya Bapa permenungan kami hari ini. Semoga kami mampu menimba inspirasi dari bacaan-bacaan liturgi pada hari ini, dan juga tekun melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah suku-suku bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah,
Tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukannya di antara para bangsa, serta memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Nofrin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang perjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Nofrin. Romo, dari bacaan pertama tadi, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan kepada kami, teristimewa di mana penyertaan Tuhan kepada umatnya, Romo? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan hari ini ya semuanya ada dalam tema peringatan kita akan hati tak bernoda Santa Perawan Maria.
Jadi bacaan-bacaan hari ini mengantar kita untuk merenungkan peran Maria dalam kehidupan kita. Di bacaan pertama dari kitab Yesaya, ini penuh dengan nada sukacita. Karena ada kabar gembira yang ingin diwartakan, yang ingin dinyatakan oleh Tuhan. Kalau kita mencermati bacaan pertama, setidaknya dikatakan di sana ada 2 kali kata keturunan muncul. Keturunan umatku. Lalu kemudian ada kata keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, kata keturunan ini mengingatkan kita akan janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham itu ada 3. Yang pertama, memberikan tanah terjanji. Yang kedua, memberikan berkat terus-menerus kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah janji akan keturunan. Keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan juga pasir di pantai. Jadi banyak sekali. Nah, maka bacaan pertama dari kitab Yesaya ini menggarisbawahi satu permenungan bahwa kita semua adalah umat pilihan Allah. Kita semua adalah keturunan dari Allah. Mari kita tanggapi itu dengan penuh sukacita. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Yang berkumpul dalam satu nama, yakni Tuhan Allah kita. Nah, problemnya adalah kita seringkali sadar bahwa kita umat pilihan Allah. Tetapi sering juga kita yang justru menjauh dari Allah. Allah itu selalu manggil-manggil kita untuk mendekat kepadanya, tetapi kita ya mungkin cenderung menjauh dari Tuhan. Antara lain didorong oleh ego kita. Ego kita yang lebih kuat daripada panggilan kasih Tuhan. Aku harus begini, aku harus begitu, aku harus dapat ini. Doaku pokoknya ini dan harus terkabul. Aku pengennya seperti ini. Nah, kesadaran seperti ini yang seringkali menjauhkan kita dari rahmat Tuhan. Membuat kita jadi lupa untuk bersyukur bahwa sudah begitu banyak yang Tuhan berikan untuk kita, untuk keluarga kita. Tapi karena kita fokusnya di kita terus, kita sendiri, aku, I, ya. Maka kita jadi lupa akan penyelenggaraan Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Maka ini satu permenungan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya. Kita diingatkan lagi untuk menghidupkan sukacita iman kita, menghidupkan lagi kegembiraan kita dalam Tuhan. Walaupun di tengah sakit, di tengah penderitaan, memang tidak mudah. Tetapi jangan sampai kita kehilangan sukacita kita dalam Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa melingkupi kita, menyertai kita dengan janji-janjinya. Itu yang patut kita syukuri dalam hidupnya. Begitu, Bu Margaret. Wah, luar biasa ya Romo, bahwa Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik diteguhkan dengan inspirasi yang Romo sampaikan, bahwa Tuhan tuh selalu ingin dekat dengan kita. Tetapi karena ego manusia, ego kita tuh akhirnya kadang-kadang mempunyai ekspektasi tertentu di mana rencana Tuhan bukan rencana kita. Terkadang di dalam suatu pekerjaan kah atau di dalam suatu keluarga kita mengharapkan orang lain melakukan hal yang kita inginkan atau kita harapkan.
Tetapi seringkali itu tidak terjadi. Akhirnya kita kecewa, kita sedih. Padahal di sini mau menjadi pengikut Tuhan harus bergembira, sukacita, dan mungkin lebih ke arah yang dikatakan pasrah, kita menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Tugas manusia berdoa dan berusaha gitu ya Romo ya. Ya, betul begitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur ya, untuk Bersyukur utama ya, juga ya Romo. Eh, rahmat yang Tuhan beri untuk kita. ya ya. Eh, Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka yang ada mengeluh, mendesah, memaki, dan sebagainya. Tetapi kalau dengan ucapan syukur, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan rahmat kepada kita. Mungkin yang bisa dikatakan Romo bangun tidur, kita menganggap nafas itu hal yang biasa. Padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan, rahmat yang berlimpah buat kita. Dan di situ kita bisa merasakan syukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, betul sekali, Bu Margaret. Ya, seringkali kita ya cenderung lupa ya, karena kita ya fokusnya supaya kita dapat sesuatu ya. Mungkin bisa jadi kita ya pengennya dapat untuk kita ya, tapi kita bisa bertanya apa yang bisa kita beri untuk orang lain ya. Apa yang bisa kita bagi? Kasih apa yang bisa saya salurkan untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan sedikit berbagi, dengan sedikit memberikan perhatian pada orang lain, kita jadi ingat ya betapa kita sudah dikasih oleh Tuhan, dan sekarang giliran kita juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, Romo, ah, juga kami dikuatkan bahwa apa yang kita sudah terima dari Tuhan, kita juga wajib berbagi karena Tuhan tuh lebih dahulu membagikan kasihnya kepada kita semua, kepada Margaret, kepada Romo Nofrin, dan juga kepada sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Dan Ya, dari bacaan ini, dari bacaan hari ini, kita sungguh-sungguh diajarkan untuk mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita lewat keturunan kah, lewat banyak banyak hal ya Romo ya yang bisa kita syukuri atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas umat yang Romo dampingi dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang tentu dengan kerendahan hati kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Nah, tadi Romo berkaitan dengan ego Romo. Mungkin Romo punya kiat-kiat bagaimana kita sebagai manusia dapat mengecilkan ego kita sehingga kita bisa merasakan rahmat Allah yang sungguh-sungguh kita terima setiap harinya, setiap helaan nafas kita, Romo. ya, ya. Ya, salah satunya untuk ya, melatih mengecilkan sedikit ya ego kita. Itu kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana ya, lewat hal-hal kecil setiap hari yang kita lakukan di tengah keluarga ya. Misalnya yang bapak-bapak yang jarang masak di rumah ya. Mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan ya, itu membuat sesuatu untuk keluarganya ya. eh, nggak tahu apa ya yang sederhana ya, mungkin hal-hal seperti itu ya, masakin untuk keluarga itu satu hal yang bisa menjadi jalan latihan untuk kita untuk mengecilkan ego kita ya. Jadi kita berusaha lewat hal-hal kecil untuk memperhatikan orang lain ya. Kiranya itu satu pengalaman yang dapat saya sharingkan. Baik, Romo, kalau biasanya selalu berpikir bapak-bapak
yang biasanya sudah sibuk bekerja dari pagi sampai malam, Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu. Tadi Romo memberikan kiat supaya paling tidak bisa memberikan perhatian kepada keluarganya lewat memasak sehingga suasana menjadi lebih lebih ada warna begitu ya Romo ya. Dan Iya. iya, ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari biasanya, yang biasanya ibu rumah tangga mungkin yang memasak dan di situ ada suatu kreasi sendiri, walaupun mungkin masak yang sederhana, nasi goreng kah, tetapi bisa memberikan sesuatu yang berbeda dan tentunya biasanya anak-anak juga akan meneladani ataupun juga melihat oh iya ya keluarga kami seperti ini. Nah, itu hal-hal yang sungguh luar biasa menjadi teladan di dalam suatu rumah tangga Kristiani. Dan mungkin bentuk-bentuk lain di mana mungkin seorang istri yang biasanya pengennya berbelanja misalnya, tetapi dengan suatu kali tadi yang Romo katakan mengecilkan ego, seorang ibu mungkin bisa mengalihkan yang tadinya demen berbelanja bisa alihkan kalau misalnya tadi Sabtu atau apa ya bersama dengan keluarga lebih lebih apa namanya bisa berbagi dalam suatu cerita mungkin ya Romo ya dalam satu keluarga punya cerita mendengarkan anaknya kah dalam sekolahnya dan sebagainya. Mungkin di apa namanya era sekarang gadget itu sangat sangat mendominasi. Nah, paling tidak saat makan gitu ya Romo bisa meninggalkan gadgetnya dulu agar bisa saling bercengkrama ayah dengan anak, ibu dengan anak ataupun ibu dengan ayah dan sebagainya. Romo sungguh luar biasa yang Romo berikan kepada kami dan itu sangat menginspirasi kita semua, Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dalam peringatan wajib pada hari ini. Dan kita sudahi dulu pada sesi yang pertama ini dan kita akan masuk pada permenungan sesi berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Nofrin dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Nofrin, terima kasih di sesi pertama Romo sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Lalu kita akan masuk lanjutkan permenungan berikutnya. Romo, mungkin Romo bisa memberikan kepada kami bagaimana kita menjadikan Santa Perawan Maria itu sebagai teladan hidup kita orang beriman, Romo. Ya, baik, kita lanjutkan permenungan kita. Dari bacaan Injil hari ini, kita melihat salah satu sisi yang luar biasa dari Bunda kita, ya, Bunda Maria. Mungkin kita bisa bayangkan ya, menjadi Maria dan Yusuf di situasi itu ya. Mereka pergi bertiga ke Yerusalem, lalu kemudian pulang, ternyata Yesusnya hilang. Yesus hilang, cari-cari nggak ada. Lalu kemudian ketika Maria dan Yusuf ketemu dengan Yesus, yang dilakukan oleh Yesus apa? Ngomelin ya Maria dan Yusuf. Dia malah justru bertanya, mengapa kamu mencari aku? Waduh ya. Ini kalau yang terjadi ini pada kita, mungkin kita gregetan ya.
mungkin kita pengen jewer juga ya, anak seperti model seperti ini ya, udah dicari setengah mati, sekali ketemu malah kita yang diomel. Jadi ini satu kisah yang menurut saya sangat inspiratif ya, bahwa keluarga Kudus sendiri itu punya persoalan, nggak luput dari yang namanya permasalahan hidup. Ini gambaran bahwa keluarga Kudus pun mengalami momen-momen di mana ada yang namanya gangguan, ada yang namanya persoalan dalam rumah tangga mereka, dan diwakili oleh kisah Yesus yang hilang karena tetap tinggal di Yerusalem. Lalu dari cerita ini apa yang dapat kita timba bersama? Yang dapat kita lihat adalah bagian akhir dari Injil ini, ya, yang mengantar kita untuk melihat siapa Bunda Maria itu. Bunda Maria dikatakan di sini ya, setelah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kiranya ini satu sikap reflektif ya sebagai seorang umat beriman. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, ya, persoalan-persoalan, tantangan yang kita hadapi sehari-hari, kita diajak untuk tidak lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Membawa perkara-perkara itu dalam terang Tuhan. Sama seperti Bunda Maria. Di awal kabar gembira, Bunda Maria juga mengalami kegelisahan. Ini bagaimana besok? Saya belum bersuami. Tapi dia sampai pada kata-kata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bunda Maria melibatkan Tuhan untuk melengkapi persoalan hidupnya dan akhirnya mampu untuk menerima kabar gembira itu. Lalu hari ini kita mendengar juga Yesus yang dia begitu kasihi, ya, Yesus remaja itu ngomelin ibunya sendiri. Tetapi Maria berkaca lagi ya dalam hatinya, melihat Yesus ini bukan lagi anakku, ya. Ingat bahwa ini adalah titipan Tuhan, ya. Bahwa ada kabar gembira bahwa anakku ini adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini diingatkan lagi ya Bunda Maria akan hal itu, jadi semakin menambah imannya kepada penyelenggaraan Tuhan. Lalu kemudian di akhir juga Bunda Maria tetap setia ikut Yesus, hadir di bawah salib Yesus. Itu satu pergumulan iman yang sungguh luar biasa melihat anaknya sendiri ya wafat di salib, kemudian dia pangku ya, ketika sudah turun dari salib. Jadi inspirasi ya pematung Michelangelo untuk membuat patung Pieta. Yesus yang memangku anaknya yang Maria yang memangku Yesus anaknya sendiri yang meninggal di kayu salib. Maka saudara-saudari terkasih, pantas bahwa Maria dikatakan punya hati yang tidak bernoda. Karena hati Maria ini benar-benar kudus, benar-benar suci. Dijauhkan dari segala prasangka, dari segala pikiran negatif dalam hidupnya. Dia benar-benar menjadi teladan bagi kita untuk melihat segala sesuatunya dalam rencana Tuhan. Ada kalanya hidup kita naik, ya, kita ya bersyukur, puji Tuhan. Ya. Pekerjaan lancar, anak-anak terdidik dengan baik, sehat-sehat, ya akhirnya tumbuh dewasa. Tapi ada saatnya, ya grafik kehidupan kita kan nggak selalu naik. Ada saatnya turun, ya. Ada saatnya malah nyungsep mungkin ya. Grafik kehidupan kita. Tetapi kita bisa berkaca pada Bunda Maria sendiri. Ya. Bunda Maria juga mengalami hal yang sama. Ya. Ada kegembiraan bersama dengan Tuhan, tapi juga ada kekecewaan, ya, kesedihan, kemarahan ya, yang terjadi
dalam kehidupannya bersama dengan Yesus. Nah, maka kita kenal ya satu istilah luar biasa, per Mariam ad Yesum. Apa artinya? Lewat Maria kita sampai kepada Tuhan Yesus. Mengapa ada kata ini? Karena Maria ini menjadi sungguh teladan hidup kita. Maria ini sama, ya, manusia seperti kita. Ya. Tetapi ya, yang membedakan adalah ya, Maria ini ya, mampu untuk menyandarkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih, ya, kita sama-sama mohon rahmat dari Bunda Maria, rahmat kesetiaan, rahmat kerendahan hati, ya, rahmat kegembiraan dalam iman seperti Bunda Maria. Sehingga kita mampu melihat segala perkara yang terjadi dalam hidup kita dalam terang Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang selalu akan menjaga dan melindungi kita. Begitu. Terima kasih Romo yang sudah memberikan penguatan kepada kita, di mana kita sudah kenal Bunda Maria dan bagaimana Bunda Maria menjadi teladan buat hidup kita. Dan dalam keluarga Kudus Nazaret, Bunda Maria dengan segala rahmat yang diberikan oleh Allah, Bunda Maria itu mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan keluarga, tetapi Bunda Maria selalu menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan tadi sungguh bersyukur Bunda Maria memberikan teladan kerendahan hati, memberikan teladan kepada kita, Bunda Maria yang walaupun dengan segala macam masalah, tapi penuh dengan sukacita. Dan Romo, kalau kita bisa lihat bagaimana Bunda Maria yang menyimpan segala perkara dalam hati, waduh, mengingatkan Margaret dan juga para wanita dimanapun berada, yang jangan sampai menceritakan masalahnya di medsos ya Romo. Tetapi paling tidak pada saat kita memiliki masalah, diam sejenak dan berdoa supaya segala macam permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik, karena Allah begitu mengasihi kita ya Romo ya. Mungkin Romo bisa memberikan kiat-kiat apa untuk kita agar Bunda Maria yang penuh rahmat itu selalu terinspirasi dalam kehidupan kita setiap hari, Romo. Ya, kiranya banyak inspirasi dari Bunda Maria. Kita punya devosi yang kuat pada Bunda Maria lewat doa Rosario, ziarah ke Gua Maria, ya, baik di dalam kota, luar kota. Ya. Kita punya devosi yang kuat pada Bunda Maria. Nah, ini bisa menjadi satu jalan ya sebenarnya, devosi kita pada Bunda Maria dengan melantunkan Rosario misalnya. Ya. Ini menjadi jalan bagi kita ya untuk ya latihan kesabaran, ya latihan ketekunan untuk berdoa Rosario. Doa Rosario itu doa yang bukan privat menurut saya, ya. Karena doa Rosario itu sambil kita melantunkan doa Rosario, ya kita juga bisa sambil mengingat ya hidup kita, mengingat keadaan keluarga kita, pekerjaan kita. Lalu dalam setiap peristiwa-peristiwa Rosario, ya, biasanya kita juga ya menyampaikan permohonan. Ya. Peristiwa pertama permohonan kita apa? Peristiwa kedua permohonan yang lain. Maka devosi Maria membuka ya sebenarnya kita pada keadaan di sekitar kita. Ini salah satu poin inspiratif dari devosi kepada Bunda Maria. Lalu hal lain yang juga kita bisa usahakan dalam hidup sehari-hari yang meneladani Bunda Maria ya adalah teladan kesetiaannya, ya. Kesetiaan sebagai orang beriman. Ya.
Nah, nilai satu kesetiaan ini yang bagi saya satu keutamaan yang perlu kita latih ya, dari hari ke hari. Setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Ya. Setia untuk ya ngingetin atau bangunin anak-anak ya, misalnya, ya. Setia untuk nyiapin sarapan untuk keluarga. Ya. Walaupun mungkin kadang kita kurang dapat perhatian atau kurang dapat terima kasih ya dari suami, dari anak-anak atau sebaliknya dari istri ya dari anak-anak. Tetapi kita bisa meneladani dari Bunda Maria. Bunda Maria juga mungkin kurang ya dapat rasa terima kasih dari orang-orang di sekitarnya, tapi tetap ya, tetap setia untuk ngikut Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Maka mari kita sama-sama menjadi agennya Tuhan Yesus, sama seperti Bunda Maria, lakukanlah segala yang terbaik yang dapat kita lakukan, walaupun kadang kita nggak mendapat balasan secara langsung, ya, rasa terima kasih atau mungkin ya nama kita kemudian menjadi naik gitu ya, tetapi kita lakukan silent aja ya, perbuatan-perbuatan baik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kita yakin bahwa Allah ya, ya tahu segalanya. Ya, Allah akan justru menguatkan ya, kita lewat segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tiap hari. Ya, terima kasih Romo Nofrin atas inspirasinya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Nofrin. Mari saudara-saudari terkasih, kita tutup permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk permenungan yang boleh terjadi pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami cecap, dan coba kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, ajarilah kami untuk menyandarkan diri ini sepenuhnya dalam penyelenggaraan-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa bergembira, bersuka cita dalam hidup kami, dalam setiap peristiwa hidup yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah hanya kuasa-Mu lah yang senantiasa menguatkan kami yang lemah, meluruskan kami yang berbelok dari. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kehadirat-Mu bernarlah Engkau, melengkapi segala kekurangan, kelemahan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang kita kasih dan kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Pius Nofrin Arimurti dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dan menjadikan Bunda Maria sebagai teladan kita dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Air mata menetes bukan karena sakit mata, menangis bahagia di pangkuan ayah. Hati bersukaria karena Tuhan Juru Selamat kita, bersama Dia kita tidak akan goyah. Salam damai, Tuhan memberkati.